Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Khalid Umar Al-Harori. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesehatan, ketetapan iman dan Islam hingga akhir hayat. Adik-adik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang sabar. Tapi kita sebenarnya tahu nggak sih apa itu sabar? Agak sedikit aneh, kita setiap hari mendengar kata sabar. Bahkan kita sering menyuruh orang lain untuk sabar. Tapi kita sendiri tahu nggak sih apa sebenarnya itu sabar? Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Jadi adik-adik, sabar itu secara bahasa berarti al-habsu, yang artinya menahan diri. Adapun secara istilah, sabar didefinisikan dengan menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari keridhaan Allah. Sedangkan secara syariat, secara syar'i, sabar itu ada 3. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau berupa musibah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan kisah salah satu nabi yang diberi Allah ujian berupa penyakit, anak-anaknya meninggal, dan hartanya musnah. Siapa mungkin di antara kalian yang tahu? Beliau adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Silsilah Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah, ternaknya sangat banyak. Beliau juga hidup makmur, sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi dengan kesenangan. Namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan Nabi Ayub, ketulusan dan keikhlasan beliau dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis terus mencoba dan menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan ingkar, tidak bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Iblis dan para pengikutnya kemudian memulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka, iblis dan pasukannya, membunuh semua ternak Nabi Ayub. Kemudian mereka juga merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pengikutnya pun kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyangkan tiang rumah sehingga rumah dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya sudah berhasil menggoyahkan keimanan Nabi Ayub karena Nabi Ayub sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih, juga menangis atas kehilangan anak-anak beliau, tetapi jiwa dan hatinya tetap kuat, selalu bersabar, juga memiliki keyakinan bahwa
Jika Allah yang Maha Pemberi berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit kepada sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang amat menjijikkan. Semua tetangga dan orang-orang menjauhi Nabi Ayub karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dengan Rahmah, tidak lain adalah istri beliau. Nabi Ayub bersama istrinya pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun, namun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari, Rahmah, istri Nabi Ayub, hendak membeli bahan makanan, dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tidak ada sahutan dari istrinya. Nabi Ayub merasa kesal, terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa, memohon kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Doa Nabi Ayub pun sama Allah diberi ijabah. Kemudian memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub kemudian segera membersihkan sekujur tubuhnya dengan air segar itu. Maka seketika itu pula penyakit Nabi Ayub dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ketika ia melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya Allah perintahkan untuk mengambil 100 helai rambut, kemudian mengikatnya dan memukulkan kepada istrinya dengan pelat. Nabi Ayub pun sembuh, semua warga menerima kembali, dan karena kesabaran beliau, Allah menganugerahkan kembali harta yang melimpah. Itu tadi kisah dari Nabi Ayub yang dalam hidupnya mengalami jatuh bangun, tetapi beliau tetap sabar dan tidak mengeluh. Dari cerita tadi bisa kita ambil ibrah, yaitu teladan tentang keutamaan orang yang sabar. Ya, di antaranya keutamaan orang yang sabar, satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, pahala yang besar. Yang ketiga, pengampunan dan rahmat Allah. Yang keempat, menjadi lebih bersyukur karena sudah menjalani musibah-musibah. Yang kelima, menjadi mengerti tentang arti dari kehidupan. Yang keenam, menjadi pribadi yang optimis. Yang ketujuh, terhindar dari sifat yang sering mengeluh. Yang kedelapan, disukai banyak orang. Itu tadi pembelajaran kita tentang sabar dari cerita Nabi Ayub alaihissalam. Oke adik-adik, pertemuan kita hari ini sekiranya cukup. Kita akan bertemu kembali dalam waktu dan tempat yang lain. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.